Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi di sini dengan saya Bunda Wiji Winaras, tentu saja di channel Wiji Winaras. Baiklah sedulur semua, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan dari Primbon, yaitu tentang pohon apa saja yang baiknya jangan ditanam di halaman rumah, karena pohon-pohon ini dijadikan tempat oleh makhluk halus. Berikut akan Bunda sampaikan. Yang pertama yaitu pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa ini sebaiknya tidak ditanam di depan rumah maupun di samping rumah, karena pohon asam Jawa dipercaya sebagai tempat makhluk halus. Jadi kurang tepat kalau berada di sekitar rumah kita. Menurut Primbon, dihuni oleh makhluk halus seperti jin dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pohon pepaya. Kenapa pohon pepaya? Karena menurut Primbon, pohon pepaya ini dipercaya sebagai tempat kuntilanak. Selain itu, bisa dijadikan sebagai media goib. Misalnya ada orang yang akan mengguna-guna maupun akan menyantet. Kalau di depan rumah ada pohon pepaya, bisa dijadikan sebagai sarana. Nah, ini harus hati-hati. Yang belum tahu, ini ternyata pohon pepaya bisa dijadikan sarana untuk guna-guna atau santet. Dan penghuni rumah kalau terkena bisa sakit-sakitan atau sering terjadi pertengkaran di dalam rumah. Ini akibat dari pohon pepaya yang ditanam di halaman rumah. Ini bisa dijadikan sebagai media atau sarana santet dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Alasannya pohon beringin ini adalah tempat kesukaan jin. Walaupun pohon beringin ini rindang dan bisa menyejukkan, namun tanaman ini dipercaya sebagai tempat jin. Hal itu nantinya akan mempengaruhi aura rumah dan akan memberikan kesialan bagi pemilik rumah. Ini sama halnya dengan pohon asam Jawa tadi. Lalu yang keempat adalah pohon bambu. Pohon bambu ini juga sebaiknya tidak ditanam di dalam rumah, karena pohon bambu itu disukai oleh gendurwo, wewe gombel, pocong, dan juga ular. Ular dalam hal ini bisa saja ular jadi-jadian ataupun ular beneran, karena pohon bambu yang kita tahu rindang. Tentu saja untuk ditanam di dalam rumah kurang apik atau kurang menarik, kecuali pohon bambu yang sudah dijadikan mini dan itu bisa untuk hiasan, itu sudah lain. Lalu yang kelima adalah pohon sawo. Dalam adat Jawa, pohon sawo ini tidak diperbolehkan ditanam di depan rumah, karena pohon sawo itu kesukaan dari gendurwo. Ini akan berdampak pada pemilik rumah, dan ini memang biasanya pohon sawo sangat disukai oleh gendurwo. Makhluk halus yang dari jenis gendurwo ini sangat suka sekali biasanya bertempat di pohon sawo. Lalu yang selanjutnya adalah pohon pisang. Pohon pisang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah, karena pohon pisang itu mitosnya disukai dan sebagai tempat makhluk seperti pocong. Nah, ini memang mohon maaf, saya sendiri juga beberapa kali melihat hal tersebut. Pocong bertempat di pohon pisang, dan anak saya juga pernah melihat
pocong di pohon pisang atau muncul dari pohon pisang, dan ini sebagai peringatan kepada kita anak cucunya untuk tidak menanam pohon-pohon tersebut di halaman rumah kita. Tentu saja karena berdampak kurang bagus atau kurang baik, kecuali sudah diminikan, ya, dibentuk mini, itu seperti di pot, dibentuk mini dan menjadi hiasan atau yang sering kita sebut dengan bonsai, tentu saja sudah indah. Nah, kalau sudah indah dan bentuknya sudah mini, tidak rimbun lagi, makhluk-makhluk seperti tadi yang Bunda sebutkan tidak suka bertempat di tempat-tempat atau di pohon-pohon yang tadi Bunda sebutkan itu. Oh ya, bagi sedulur semua yang kemungkinan meskipun tidak ada pohon-pohon tersebut di halaman rumah, atau mungkin sudah kadung ada pohon tersebut di halaman rumah dan dijadikan tempat untuk tinggal makhluk-makhluk tersebut, bisa dikonsultasikan ke kami dan kami insya Allah akan membantu untuk memindahkannya. Jadi mohon maaf, bukan mengusir tapi memindahkannya, karena seperti kita tahu makhluk-makhluk tersebut hidup berdampingan dengan kita, namun beberapa bertempat di pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Mungkin awalnya tidak mengganggu, namun ada beberapa yang suka iseng dan mengganggu. Itu nanti akan kami bantu untuk memindahkannya ke tempat yang lain yang tidak berdekatan dengan kita atau tidak mengganggu kita. Karena yang bisa menyebabkan rumah tangga kita menjadi sering ribut, cekcok, atau terhalang rezekinya dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.